Juli 2015. Malam itu, aku baru saja pulang dari Jogja. Sebuah perjalanan study tour dari kampus selama 5 hari menggunakan bis bersama teman-teman sekelasku. Semenjak perjalanan pulang tadi, entah mengapa, aku sudah merasa tidak enak. Terasa lemas sekali badan ini. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah, badan ini semakin tak karuan. Aku muntah dan lemas sekali. Esok harinya, aku dibawa ke dokter oleh ibuku. Dan hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau aku sakit gejala tifus. Dokter menyarankanku untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap. Tapi aku menolak. Karena saat itu di kampusku sudah masuk masa bimbingan sebelum KKN. Aku nggak mau kalau nggak ikut bimbingan sama dosen pembimbing. Karena waktu KKN tinggal 2 minggu lagi. Saat itu, rencananya kami ditempatkan KKN di daerah Purwakarta. Namun, karena kondisi tubuh saya yang semakin lemas dan drop, akhirnya ibuku membawaku ke rumah sakit, yaitu salah satu rumah sakit di sekitar Bandung Utara. Rumah sakit yang tak asing bagiku, karena sejak kecil aku sudah sering dirawat di rumah sakit ini. Tepat sekitar jam 11 malam, aku dan ibuku tiba di rumah sakit. Malam itu, entah kenapa, terasa begitu sangat dingin. Situasi di IGD pun sangat sepi. Hanya ada 1 orang dokter dan 3 orang suster yang salah satunya adalah Suster Rina. Suster yang sering kujumpai jika aku berobat atau dirawat di rumah sakit ini. Selain itu, ada 1 orang pasien laki-laki yang tidur di kasur paling ujung sebelah kanan. Kulihat usianya tak jauh dariku, mungkin seumuran denganku. Sedangkan aku ditidurkan di kasur dekat pintu masuk IGD. Setelah diperiksa oleh dokter, aku menunggu ibuku yang sedang mengurusi pendaftaran rawat inap. Cukup lama aku menunggu. Sambil menunggu, aku melihat pasien laki-laki tadi terus-menerus batuk. Namun tidak ada satupun suster yang datang menghampiri dia. Bahkan aku lihat tidak ada keluarganya yang menunggu. Lama aku menunggu ibu kembali, sampai ketiduran. Terkaget, aku terbangun karena tiba-tiba aku akan dipindahkan ke ruangan rawat inap. Aku melihat jam saat itu sekitar jam 2 malam. Sebelum keluar ruangan IGD, sempat aku tengok ke arah pojok ruangan untuk melihat pasien laki-laki tadi. Namun aku tak melihatnya ada di sana. Mungkin sudah masuk ruangan rawat inap duluan, pikirku saat itu. Sampailah aku di ruangan rawat inap, sebuah ruangan kelas 2 yang berisi 3 kasur untuk pasien, ruang tunggu keluarga, dan 1 kamar mandi. Lagi-lagi, aku menempati kasur dekat pintu masuk. Saat itu suasana sangat sepi, karena pasien di kasur sebelahku, atau yang tengah, dan yang di ujung sudah pada tidur. Tak lama, aku pun tidur bersama ibuku di sebelahku. Sekitar jam 4 subuh aku terbangun, karena mendengar suara batuk laki-laki. Suara yang tak asing bagiku. Sepertinya aku pernah mendengar suara ini. Suara batuk yang keras dan terus-menerus. Itu membuatku teringat kepada seorang pasien laki-laki di ruangan IGD tadi. Aku pun berpikir, mungkin itu dia yang kudengar dari arah kasur paling ujung. Tak lama, suara adzan subuh pun berkumandang, bertepatan dengan hilangnya suara batuk laki-laki tersebut.
Mungkin dia sudah tidur, pikirku. Ibuku pun terbangun dan ke kamar mandi lalu sholat subuh. Sedangkan aku tidak bisa tidur kembali karena terus-menerus muntah. Oh iya, posisi tempat tidur di ruanganku ini berjajar 3 kasur. Kasur pertama dekat pintu masuk ditempati olehku. Ada kasur di tengah yang kosong, dan kasur paling ujung yang ditempati laki-laki itu. Di depannya ada ruangan yang berisikan kursi-kursi untuk para keluarga penjaga pasien. Terus di seberang kasur, tepatnya di tengah-tengah ada kamar mandi. Jadi dari arah tempat tidurku bisa melihat dengan jelas ke arah pintu kamar mandi. Tiap malam aku selalu terbangun dari tidurku karena mendengar suara batuk-batuk dari laki-laki itu. Aku gak berani ngebangunin ibu. Anehnya suara batuk-batuk itu selalu terdengar kalau malam hari saja. Tapi ketika siang hari aku tidak mendengar suara batuk-batuk itu. Sempat kutanyakan ke ibuku tentang pasien laki-laki di kasur ujung itu. Namun ibuku tak menjawabnya, malah menyuruhku untuk fokus istirahat dan tidur agar cepat sembuh. Di malam ketiga, seperti biasa, sekitar jam 2 malam, aku terbangun dari tidurku. Lagi-lagi, aku mendengar suara batuk-batuk lagi, semakin kencang. Rasanya aku ingin membangunkan ibuku, atau memanggil suster untuk menegur laki-laki itu. Tak lama aku mendengar ada yang membuka pintu kamar mandi. Sontak aku langsung melihat ke arah kamar mandi dan melihat ada sosok laki-laki yang pernah kulihat di IGD waktu itu memasuki kamar mandi. Kulihat dari samping, mukanya yang pucat dan menunduk saat masuk ke kamar mandi. Setelah laki-laki itu masuk kamar mandi, aku tidak mendengar suara apapun di sana. Tidak ada suara air, bahkan suara batuknya pun tak kudengar. Ngapain itu orang? Kok lama banget di kamar mandi? Pikirku. Lama sekali aku menunggu, namun tetap sepi. Hingga akhirnya, aku pun tertidur kembali. Keesokan harinya, kondisiku sudah semakin membaik. Hari itu kebetulan suster yang visit ke ruanganku ialah Suster Rina. Suster yang biasa aku temui dan ada pas aku di IGD kemarin. Spontan aku langsung tanya, "Sus, pasien yang kemarin bareng aku di IGD, sekarang dia kemana ya? Tadi malam sih masih ada di kasur ujung. Batuk-batuk terus, kasihan dia," tanyaku. "Pasien yang mana, Dek? Dari awal juga kamu kan sendirian di ruangan ini," jawabnya. "Apaan sih, Sus? Orang tiap malam aku dengar ada yang batuk-batuk kok di kasur ujung. Bahkan tadi malam aku lihat dia masuk ke kamar mandi," kataku heran. "Gak ada siapa-siapa, Dek. Udah nih minum obatnya dulu, terus tidur istirahat," kata Suster Rina sambil terus keluar ruangan. Mendengar percakapanku tadi dengan Suster Rina, ibuku beranjak dari duduknya dan langsung keluar ruangan. Ternyata dia menghampiri ruangan suster dan menjumpai Suster Rina. Mereka pun mengobrol cukup lama. Saat ibuku balik ke ruangan, aku menanyakan bagaimana cerita sebenarnya kepada ibuku. Namun beliau tetap tak mau menjawab. Hingga akhirnya besok paginya, aku pun dibolehkan untuk pulang ke rumah. 2 hari setelah aku pulang dari rumah sakit, ibuku tiba-tiba memanggilku dan bercerita bahwa selama di rumah sakit, beliau juga sering mendengar ada suara orang batuk-batuk di kasur ujung. Namun, ibuku tak menghiraukannya.
karena tahu kalau di kasur ujung itu memang tidak ada pasiennya. Ibuku tidak mau membahasnya di rumah sakit karena takut aku ketakutan juga. Sampai saat ibuku mendengar percakapanku dengan Suster Rina kemarin, ibuku pun penasaran dan menanyakan langsung ke Suster Rina ada apa sebenarnya. Ternyata kata Suster Rina ke ibuku, kalau 2 hari sebelum aku masuk IGD, ada pasien laki-laki masuk ke IGD dengan gejala batuk-batuk dan dirawat inap di ruanganku, tepat di kasur ujung. Gak lama dirawat, dia terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia. Dan saat aku masuk ke IGD, tidak ada pasien satupun selain diriku sendiri. Bahkan sampai di ruangan rawat inap pun, aku tetap sendirian. Tidak ada pasien.